Oke, sudah terlihat share screen saya. Saya coba pakai HP saya. Recording in. Oke, adik-adik semuanya. Eh, nomor satu, ayo giliran yang lengkap ya, hadir semua. Terima kasih ya Mbak Sada, Mas Nizar, Mbak Naswa, Mbak Firda, Mbak Aura, Mbak Adisti. Ya, banyak yang hadir. Oke, nomor satu, coba Mbak urut ya, urut urut abjad aja. Mbak Adisti sama Mbak Aura dulu. Jawabannya apa nomor satu? Oke, salah nggak apa-apa. Silakan, chatroom. Oke, Mbak Adisti B, Mbak Aura B. Oke ya. Jadi malam ini kita bicara tentang TPS, bab tentang eksponensial ya. Nanti kita mulai bab-bab yang khusus ya, materi-materi yang khusus. Materi khusus itu materi yang keluar di TPS tapi identik dengan soal-soal matematika dasar ya. Butuh pengetahuan basic teori yang lumayan ya, artinya tidak sekedar nalar. Jadi soal TPS itu ada yang soal memang butuh teori ya, contohnya eksponensial, kemudian persamaan fungsi, kemudian matrik, kemudian yang kemarin kita sudah lakukan ya, fungsi kuadrat, ya, persamaan kuadrat itu juga ya. Jadi kita juga akan masuk ke sana. Jadi kalau sudah, baru kita mendalami tentang soal-soal verbal gitu. Oke, untuk nomor satu, apakah betul jawabannya B? Yang lain bisa chatroom juga. Kalau yang saya tunjuk sudah chatroom ya. Silakan yang lain bisa chatroom juga. Oke, nomor satu, eh, tentunya angka dulu yang jadi konsen ya. Angka dulu. Ini dengan ini. Ini kalau di apa namanya? Dicoret dibagi 8 satu dibagi 8 itu hasilnya 12 ya. Karena 8 kali 12 kan 96 tuh. Oke. Berarti bawahnya 12. Bawahnya 12 hanya ini dan ini. Oke, berarti ini salah, salah, salah. Langsung fokus apa yang beda antara ini dengan ini. Oke, supaya cepat. Ternyata ini saja cukup. Jadi 5, ini min 2, pindah ke atas ya. Min 2 kalau pindah tempat ke atas jadi positif. Maka C-nya nanti 7. Begitu. Nah, C-nya 7. Jeret. Nah ini. Ini udah ada maka salah. Oke, nilai jawabannya B. Tepat ya. Sebelumnya saya sampaikan dulu beberapa teori ya untuk tentang eksponensial. Tadi Mbak Aura sama Mbak Adisti betul ya. Eh, rumus-rumus yang terkait eksponensial yang paling sering keluar di tes TPS ya. Yang pertama, ketika A pangkat M kurung N, maka A pangkat M kali N. Oke ya. Ketika A pangkat M, kemudian A pangkat N, maka A pangkat M min N. Gitu ya. Untuk mengingatnya, dua rumus tersebut, untuk A pangkat M kali A pangkat N, itu A pangkat M plus N. Nah, dua rumus tersebut yang terbawah, itu kita bisa ingat dengan cara bahwa ini kali kalau diputar dikit, itu kan jadi bentuk positif ya. Maka ini positif. Itu cara mengingatnya supaya mudah diingat. Kemudian bentuk per A pangkat M per A pangkat N, per itu kalau garis per itu kan panjang. Tapi ketika garis per itu dipendekkan, maka menjadi bentuk kurang. Itu cara mengingat aja. Mungkin ada yang
yang tidak mudah mengingat atau tidak terbiasa. Kalau terbiasa tentunya tidak perlu menghafalkan rumus, hafal dengan sendirinya. Sehingga adik-adik kalau soal-soal eksponensial, kuncinya nggak perlu hafalan, tapi mengerjakan soal terus saja udah lama-lama hafal sendiri. Gitu. Oke, kemudian rumus apa lagi yang terkait dengan eksponensial? Ada A ketika diakarkan, di sini M, di sini N, maka A pangkat M dibagi N. Jadi jangan ketukar ya. Yang di dalam akar itu menjadi pembilang. Gitu ya. Oke. Kemudian ketika ada A pangkat min M, maka sama dengan 1 per A pangkat M. Artinya pangkat negatif, supaya jadi positif, maka di bawah turun ke bawah. Atau sebaliknya, ketika 1 per A pangkat min M, maka jadinya A pangkat M. Begitu ya. Sehingga kalau ada soal yang pangkatnya negatif, terus di sini bentuknya di sini pecahan, maka langsung aja diselesaikan dengan cara A pangkat M diwalik dibagi A pangkat M. Gitu ya. Nah, jadi adik-adik harus paham dari soal sekian banyak itu ini saja yang perlu diketahui ya. Ini saja. Oke, kita lanjutkan nomor 2. Yuk, nomor 2. Sekarang gilirannya urut abjad Mbak Firda sama Mbak Naswa. Oke, silakan Mbak Firda sama Mbak Naswa jawabannya apa nomor 2. Oke, Mbak Firda jawab. Sudah, Mbak Naswa belum? Nggak apa-apa, nggak ketemu. Syukur nebak aja kalau nggak ketemu ya. Feeling dengan angka, feeling dengan pangkat, silakan ditebak. Oke, ya sama-sama aja ya, kemudian betul. Nah, ini yang saya maksud tadi. Ini adalah implementasi soal pada rumus ini. Jadi ketika pangkatnya negatif, maka ini ditukar aja. Ditukar aja. Jadi langsung 24-nya yang di atas, P8 Q-2. Dibagi 3P pangkat 4 kali Q-4. Nah, ditukar langsung. Selesai, ini tinggal dilanjutkan. Nah, ini jelas dibagi ini 8 hasilnya. 8. 8 semua kan ya? Nah, pangkat 4, kalau bagi kan dikurangi 4. 8 dikurangi 4, 4. Maka P-nya harus 4. 8 P-nya 4, ini saja selesai. Begitu. Jadi kalau sudah beda, kalau di sini banyak PQR dan lain-lain, maka sudah hentikan, nggak usah dilanjutkan ya. Jadi 8 P4 sudah cukup. Oke, betul. Jawabannya C. Bagus ya. Sampai detik ini 4 siswa, 2 nomor semuanya benar. Lanjut. Nomor 3. Sekarang giliran lanjutannya siapa? Bawahnya Mbak Firda, Mbak Naswa, Mas Nizar sama Mbak Syahda. Oke, jawabannya apa nomor 3? Mas Nizar sama Mbak Syahda. Silakan, chatroom. Oke, sudah ada yang kirim chatroom. Ya, Mbak Syahda sudah kirim. Mas Nizar belum? Oke, dua jawaban yang berbeda nggak apa-apa ya, nggak penting salah, yang penting nggak penting benar, yang penting jujur ya. Oke, jadi jawabannya masing-masing saja. Ini jelas ya, ini jelas dicoret ini hasilnya 3, maka ini dan ini saja cukup. Kemudian apa yang beda? Ini coba B7, ini B2. Maka hasilnya dicoret-coret, dikurangi kan, maka B5. Nah, B5 dengan B4, maka tinggal dijumlahkan, ini kan kali ya, maka tinggal B1. Oke, berarti jawabannya betul adalah B. Jadi 3
3, kemudian B-nya 1, bukan B-nya 3. Oke ya, jadi jawabannya betul. A. Oke ya, nah, tadi ada yang betul ya, ada yang kurang tepat, nggak apa-apa. Nomor 4, muter lagi ke atas. Silakan, nomor 4, balik lagi ke atas. Mbak Aura sama Mbak Adisti. Ya, silakan. Oke, sudah terjawab. Ya, Mbak Adisti apa? Kira-kira main feeling aja nggak apa-apa. Main feeling. Silakan, Mbak Adisti. Apa jawabannya? Oke, mungkin belum menemukan ya, nggak apa-apa. Yuk, laki-laki ini tinggal dibalik ya. Nah, ini dibalik, maka 24, A pangkat 5, B pangkat min 3, C. Dibagi 3, A pangkat min 2, B, C pangkat min 3. Ini dengan ini jelas 8 ya. Atas, di atas 8-nya. Kemudian ini dengan ini, B dengan ini. Ya. Min 2 pindah ke atas jadi plus positif 2, maka tinggal min 1. Nah, oh, kok saya nyoret B? Sorry. Harusnya nyoretnya bukan B. Oke, oke. Bentar ya. Jadi ini B pangkat berapa ini? A, B, B ya. Kemudian B-nya saja, terus C-nya pangkat, oke, sebentar. B pangkat min 3, terus C, terus 3A pangkat min 2, B, C pangkat min 3. B, C pangkat min 3. 24, A, B, 5. Ya, cukup ya. Jadi tinggal ini aja, tinggal dicoret-coret ya. Coba. Bentar warnanya saya ganti lain. Ya. Nah, ini ini A pangkat 5, A pangkat min 2. Sehingga jatuhnya min 2 pindah ke atas. Berarti plus 2. Maka 5 plus 2 jadi A pangkat 7. A pangkat 7. Ya. 8 A pangkat 7. Nah, A pangkat 7 ini. A pangkat 7. Nah, sudah hanya 2 itu. Allah. Oke. Kemudian langsung ke yang beda apa? C. C. Oke, berarti langsung C. Ini dan ini. Ini pindah ke atas jadi plus 3. Ini C-nya pangkat 1. Maka C pangkat 4. Udah. Kayak ini jawabannya. Jelet. Jelet. Gitu ya. Oke. Nomor 5. Silakan nomor 5. Lanjutannya tadi. Nomor 5. Lanjutannya Mbak Firda sama Mbak Naswa. Apa jawabannya? Oke. Sudah ada yang chatroom. Mbak Firda. Jawab B. Mbak Naswa. Feeling angkanya mana? Feeling. Oke. Ya. Mungkin belum menemukan ya, Mbak Naswa. Oke. Ya, sama B. Mudah-mudahan betul ya. Cara seperti ini, angka-angka ini jangan dimasukkan dulu. Ini harus disederhanakan dulu. Harus sederhana dulu. Ya. Jadi ini X pangkat min 4, ini X pangkat min 3. Maka tinggal X pangkat 1 ya. X pangkat 1. Ini pangkat berapa? Yang bawah itu pangkat berapa itu? Ini. Pangkat min 2 apa min 3? Tak jelas ya. Pangkat min 2 kayaknya itu. Oke. Saya anggap pangkat min 2 ya.
Jadi ini pangkat min 4, ini pangkat min 2, sehingga min 2 pindah ke atas jadi plus 2, maka X pangkat 2. Kemudian Y ini usahakan jadi positif, itu lebih enak. Sorry, ini pangkat min 2 ya. Kemudian Y, ini Y pangkat 2, maka kalau ini 1 pindah ke bawah menjadi Y pangkat 1, begitu ya. 1/Y pangkat 1. Kemudian Z, ini kalau pindah ke atas min 4-nya, maka Z pangkat 2. Ini min 4, ini min 2. Maka min 4 pindah ke atas jadi plus 4. Sehingga 2. Begitu ya. Oke. Ini X pangkat min 2 bisa 1/E², ya. Ini bisa 1/E². Jadi usahakan jadi positif semua kalau ada bentuk pecahan begini. Nah, kemudian tinggal masukkan aja. Jadi X-nya berarti 1/1/3 pangkat 2 kali 1/Y-nya 1/5 kali Z-nya 2 pangkat 2. Nah, kayak ini jelas ya, 1/3 1/9. 1/9 kalau 1 maka 9 ya, 9 nanti jatuhnya ini 9 ya. Kemudian ini jatuhnya 5 karena dibalik ya, 1 kali 5/1 ini 2 pangkat 2. Oke. Sehingga 4, 20 kali ini loh. Nggak ketemu. Berarti ini salah ininya. Angkanya ya. Angkanya ini 1/3. Ini berarti yang nggak pas ya. Oke, mana? Ini tadi ya, yang mungkin angkanya, pangkatnya ini ya. Kabur. Soalnya kabur, Mas. Ini soalnya kabur. Nah, ini masalahnya pangkatnya ini. Pangkatnya berapa ini? Sudah benar. Ya, sebentar. Oh, min 1 ya betul. Z 2. Betul. Ya, betul lah ya. Kalau kita nggak salah melihat angka ini ya. Kalau kita nggak salah melihat angka ini sudah betul ya. 9 kali 20, 180. Ya, 1/3 X pangkat min 2. X pangkat min 2 1/3. Oke. Ya, mungkin angkanya kita yang kurang ini ya, kurang jelas gambarnya itu mungkin ya. Iya, betul. Nggak apa-apa, berarti nggak ada jawabannya ya. Kalau memang itu betul X pangkat min 2, maka nggak ada jawabannya ya. Nggak apa-apa. Jadi kosong. Oke. Jadi jawabannya harusnya 180. Oke, lanjut. Nomor berikutnya ini Mbak Firda sama Mbak Naswa. Oh sudah ya, Mas Nizar sama Mbak Sada. Apa jawabannya nomor berapa ini? Nomor 6. Silakan, nomor 6. Oke, sudah ada yang kirim ya jawaban. Ya, Mbak Sada belum, ya nggak apa-apa. Mas Nizar belum juga, belum ketemu. Apa? Belum juga. Oke. Ada yang nemu? Nggak apa-apa, silakan. Bisa chatroom. Ada? Mbak Firda, Mbak Aura, Mbak Naswa, Mbak Disti mungkin nemu? Nggak nemu kan ya? Oh, ada yang nemu ya? Oke, Mbak Disti sama Mbak Aura menemukan ya. Oke.
Ini ya Mbak Adisti sama Mbak Aura ya. Oke, coba kita cek. Lagi-lagi ini diselesaikan dulu ya. Selesaikan dulu. Jadi X ini pangkat min satu, maka jatuhnya X pangkat 3 ya. Karena min satu pindah ke atas. Oke. Kemudian 2 ini min atau aduh gak jelas ini suaranya. Apa itunya? Min ini ya. Gak jelas ya. Jadi adik-adik nggak salah ya. Nanti ke depan biar apa Mbak Devi untuk memperjelas ya soalnya. Kalau ada soal lagi begini. Oke. Ini min 3 ya. Min 3 ini min satu. Oke. Ya betul. Min 3 min satu ya. Iya, betul. Berarti Y-nya pindah ke atas, maka Y pangkat min 5 ya. Z, ini Z pindah ke atas, maka Z pangkat 2. Oke. Sudah, kalau seperti ini yang positif, yang negatif jadikan positif ya. 1/Y pangkat 5, Z pangkat 2, kemudian X pangkat 3. Tinggal dimasukkan aja. Tiganya, oh, kok Z? Ini kok C? Oh, ini Z ini ya, mungkin. Nah, ini Z ini. Oke. Jadi 1/3 pangkat 5 per 3 pangkat 5, Z-nya min 2 ya. 2 pangkat 2 kuadrat, kemudian X seperempat, seperempat, maka seperempat pangkat 3 ya. Oke. Seperti ini berarti caranya gimana? Eh, jadikan angka, ya jadikan angka 1/3 pangkat 5 itu 81 kali 9. Ya, berarti 9 kali 27. Ya, 243 ya, 243. Kemudian ini 1/4 pangkat 3, 64. Kemudian kali 4. Nah, oke. Selanjutnya tinggal dicoret-coret aja. Ini bisa dicoret dengan ini. Dibagi 41, dibagi 4 adalah 16. Nah, sudah selesai. Tinggal 6 kali 3 aja ujungnya. 6 kali 3 itu 8, maka ini jawabannya 8 ya. Gitu. Karena menjadi seper ya, seper. Ini 8 tapi bukan seper ya, ini kan seper. Oke, jawabannya B. Oh, betul sekali. Mbak Aura sama Mbak Disti tadi betul ya. Oke, lanjut nomor 7. Nomor 7 kembali lagi ke Mbak Aura, Mbak Disti. Jawabannya apa nomor 7? Oke, Mbak Disti ketemu, Mbak Aura juga ketemu. Ya, bagus ya. Ya, ini sama kayak tadi ya. Ini harus dijabarkan dulu, harus disederhanakan dulu ya. Kalau ada bentuk angkat begini, maka dalamnya dikalikan. Jadi kayak tadi begini ya. Maka ini kalikan ini, M kali N. Maka ini juga gitu, kali ini juga kali ini. Perhatikan A dulu, bagian pembilang. Ini kita bisa coret ya. 3 dicoret dengan 3, habis. 2 dicoret dengan 2, habis. Sehingga tinggal min 1 ya. Karena tanda min di situ. Oke, maka A pangkat min 1. Kemudian B, min 3, B min 3 dicoret dengan 3. Ya, habis. Maka tinggal min 2. Ya, min hilang jadi plus. Pangkat 2. Oke ya. Selanjutnya dibagi. Dibagi ya. A pangkat min 3 per 4. A pangkat min 3 per 4. Min 3 per 4. Dikalikan min 2 per 3 tadi ya. Min 2 per 3. Oke. Berarti tinggal coret, coret, habis. Tapi tandanya min. Kemudian ini coret-coret. Habis atas, bawahnya 2, tapi tandanya min. Min sama min berarti plus 1/2. Ya, ini 1/2. Oke. Berarti A pangkat 1/2. Oke. Harus hati-hati gini ya, kalau nggak hati-hati nanti kepleset hitungannya sehingga mengulang lagi. B pangkat 3, ya, pangkat 3 dengan ini, min 2/3.
Nah, min 2 per 3. Min 2 per 3. Sehingga ini coret-coret tinggal 2. Maka B pangkat min 2. Nah, begini. Oke ya. Nah, ini sudah selesai. Tinggal dimasukkan aja angka-angkanya. Tinggal dimasukkan. A pangkat min 1 kan sama saja dengan 1/A atau A-nya pindah ke bawah. Gitu ya. A-nya pindah ke bawah, ini B-nya pindah ke atas ya. Maka B-nya pindah ke atas sehingga B pangkat 4. A pindah ke bawah, maka A plus 1. A1, 1/2. Berarti A pangkat 3 per 2. 1/2, 3 per 2. Oke, tinggal masukkan B-nya 4, berarti 4 pangkat 4 per A pangkat 3 per 2. Berarti A pangkat 3, ya. A pangkat 3 di sini 2. Gitu ya. Sehingga di sini 2 pangkat 3, 2. Maka di sini jatuhnya akar 8. Nah, oke ya. Tinggal masukkan sini akar 8. Nah, ini harus ini dijadikan angka sederhana ya. 4 pangkat 4 itu 256 ya. 256, 16 kali 16. Nah, akar 8, maka ini bisa begini ya. Akar 8 berarti ini kali akar 8, ini kali akar 8. Nah, dikalikan. Jadi penyebut kalau bentuk akar, maka penyederhanaan atas kalikan akar tersebut, bawah kalikan akar tersebut. Dengan harapan akarnya hilang. Dengan harapan kalau angkanya sama, maka akar akan hilang sehingga tinggal 8. Oke ya. Sudah selesai. Sekarang 256 dibagi 8 kali akar 8. Sudah ketemu kan ya? 256 dibagi 8 berapa? 256. 256 dibagi 8. 3, 24, 16, 2. 32 ya? 32. Ada yang 32? Oh ada. Berarti ini saja. Karena akar 8 ya nggak mungkin akar 3. Akar 8 pasti terlibat akar 2 ya, akar 2. Sehingga di sini akar 8 ini bisa dijadikan sederhana lagi ya, akar 8 itu kan sama saja dengan akar 4 kali 2 ya. Nah, akar 4 itu sama dengan 2 sehingga 2 akar 2. Maka di sini ini saya ganti 2 akar 2. Sudah, berarti ini tadi kan hasilnya 32 tuh. 32 kali 2, 64. Nah, 64 akar 2. Ternyata jawabannya 64 akar 2 ada enggak? Oh, ada ya. Jadi betul enggak? Ya, betul. Mbak Aura betul, Mbak Disti betul ya. Oke. Ya, cukup. Sekarang lanjut. Nomor berikutnya, nomor 8. Nomor 8, Mbak Firda sama Mbak Naswa. Nomor 8 jawabannya apa? Ada yang nemu? Mbak Firda sama Mbak Naswa ketemu? Coba dikerjakan dulu, mungkin tadi kelamaan apa namanya? Kecepatan kok kelamaan. Oke, bisa jawab ternyata. Oh iya, Mbak Firda belum menemukan, tapi feelingnya di B. Oke, Mbak Naswa juga B. Oke ya. Jadi ini sama kayak tadi ya. Sama kayak tadi, fokus untuk penyederhanaan. X sama X. Nah, akar 6, akar 6, akar pangkat 6, oh, akar 6. Sama pangkat min 3. Maka min 3 pindah ke atas jadi plus 3. Maka X pangkat 9. X pangkat 9. Oke, sekarang Y pindah ke atas juga. Y. Y. Y-nya berapa? Y-nya. Y-nya min 2 dengan 4. 4 pindah ke atas jadi min. Maka Y jatuhnya min 6. Karena min 2 ditambah min 4. Oke, kemudian Z. Z juga begitu. Pangkatnya 4. Pangkat 4 di sini. 4, ini 2. Maka 2 pindah ke atas jadi min. Sehingga Z pangkat 2 saja. Karena 4 min 2. Oke ya. Sudah selesai, tinggal dimasukkan aja. X 2 pangkat 9 kali 1 per Y-nya
Karena Y pangkat min, maka kalau ada angka yang dimasukkan ke Y, maka jadikan seper supaya pangkatnya positif. Maka 2 pangkat 6. Oke, kemudian Z-nya 3, 3 pangkat 2. Nah, ini kita bisa coret yang 2 itu. Di mana kalau ini pangkatnya sama, ini coret, coret, maka bisa dikurangi ini 6. Sehingga 2 pangkat 3 kali 1 kali 9. Ini kan 8 tuh. Kali 9 maka 72. Oke, betul. Jawabannya tepat 72 ya. Oke, lanjut. Nomor berikutnya. 9. 9. Mas Nizar sama Mbak Syahdan. Silakan. Jawabannya apa? Mau? Oke, sudah menemukan ya. Ya, Mbak Syahdan. Oh, dikoreksi ya. Jawab E, Mas Nizar jawab B. Oke, nggak apa-apa. Eh, Kalau ada bentuk seperti ini, maka penyederhanaannya adalah lagi-lagi saya tadi sudah menyampaikan kalikan sekawannya, sekawannya. Jadi ini akar 6 min akar 2 sekawannya. Jadi lawannya plus jadinya dengan min. Kalau bawah kali ini harus atas kalinya persis. Persis. Nah, seperti yang kita ketahui ketika ada rumus A plus B kali A min B, maka jatuhnya A kuadrat min B kuadrat. Karena ini akar 6 kali akar 6 di sini, nggak mungkin akar 6 itu, maka 6 saja. Jadi akar 6 kali 6 sama 2 kali ini. Gitu. Akar 6 kali akar 6 kan akar 36, maka jadinya 6. Gitu ya. Maka di bawahnya 6 min 2. Gitu ya, ambil angkanya saja. Kemudian atas 12 kurung buka kali akar 6 min akar 2. Ini udah jelas ini hasilnya 4 kan? 12 bagi 4 hasilnya 3. Maka 3. 3, 3. Ini jawabannya delta ya. Jawabannya delta. Oke. Ya. Betul ya. Betul. Ada yang betul ya tadi. Yang betul. Ya. Oke. Hati-hati ya. Tinggal ngitungnya aja. Soal-soal seperti ini sering keluar ini di TPS. Soal-soal apa yang saya sampaikan ini soal-soal real ya. Yang pernah keluar ya. Oke. Lanjut nomor berikutnya. Nomor berikutnya nomor 10. Ya, silakan nomor 10. Nah, mulai agak sulit ya. Nomor 10 Mbak Aura sama Mbak Adisti. Kalau belum sempat kerjakan karena kecepatan bisa dicoba langsung dikerjakan. Oke, sudah ternyata berarti 15 menit. Ya, laki-laki Mbak Adisti menemukan ya, Mbak Aura juga menemukan. Oke, coba ini gimana caranya? Apa kita mencari nilai X dulu? Ya, ataukah dengan cara lain? Karena yang ditanyakan itu 2x pangkat X, 2x pangkat X, maka tentunya harus tahu nilai X itu berapa. Kan gitu ya. Nah, ini kita bisa buat ini selesaikan dulu dengan cara dimisalkan ya, dimisalkan. Misalkan 4 pangkat X itu nilainya itu adalah P. P ya. Maka ini saya ganti P dikurangi P ya. Ini kita jabarkan 4 pangkat X min 1 adalah 4 pangkat X per 4. Ya, betul ya. 4 pangkat X per 4. Jadi ini saya buat ini dulu, persamaan baru, 4 pangkat X min 4 pangkat X per 4 pangkat 1. Nah, begitu kan ya? Karena ini kalau pindah ke atas jadi min 1. Ini. Nah, gitu. Sama dengan 6. Maka di sini per 4. Nah, sama dengan 6. Oke, kalau seperti ini tinggal dikalikan aja. Dikalikan 4 ya, maka 4P min P
24. Nah, gitu ya. Maka ini 3P sama dengan 24. Maka P-nya sama dengan 8. P8 belum ketemu X. Masukkan dulu ke permisalan tadi. Dimasukkan ke sini. Maka 4 pangkat X sama dengan 8. Karena P-nya tadi adalah 8. Nah ini 8 dan 4 ini gimana caranya menjadi bilangan pokok yang sama? Maka harus 2 dan 2. Karena 4 itu adalah 2 pangkat 2. 8, 2 pangkat 3. Jangan lupa tetap nempel di sini. Nah, kalau bilangan pokoknya sudah sama, maka hilang bilangan pokok, tinggal pangkatnya saja. Sehingga X sama dengan 3 per 2. Ini ya, kalau belajar TPS sudah mengarah ke teori, memang lumayan mengerjakannya, butuh waktu. Begitu ya. Oke, kemudian gimana selanjutnya? Ya tinggal dimasukkan sini. Nah, ini kan yang ditanyakan karena X sudah ketemu. Langsung aja masukkan. Jadi 2 kali X-nya 3 per 2 kurung pangkatnya 3 per 2. Maka ini coret. Tinggal 3 pangkat 3 per 2. Ingat kalau bentuk 3 per 2 gini kan sama dengan 3 pangkat M, N. M-nya ini adalah 3, N-nya adalah 2. Begitu kan? Maka 3 pangkat 3 adalah 27. Sehingga ini 2, ini 3 pangkat 3. Kan begitu. Ini 2, ini 27. Sudah selesai. Maka akar 27. Akar 27 dipersederhanakan. Akar 27 berapa? Akar 27 kan akar 9 kali 3. Akar 9 keluar 3. Akar 3. Akar 9 kan 3. Dah cukup. Jawabannya B. Oke. Tadi menemukan ya Mbak Aura tadi betul? Oh alah ya. Oke, nggak apa-apa Mbak Zura bisa lanjut nih. Tadi soalnya sudah apa latihan soal nih, Mbak Zura bisa langsung bergabung nggak? Oke, sekarang nomor 11. Nomor 11 tadi sudah masuk, gilirannya siapa nomor 11? Gilirannya Mbak Firda sama Mbak Naswa. Urut ya, urut abjad. Mbak Firda sama Mbak Naswa. Habis ini bawahnya ya, habis ini. Apa jawabannya Mbak Firda sama Mbak Naswa? Nggak apa-apa, diikuti langsung ya Mbak Zura. Oh, banyak yang gabung sekarang ya. Ya, oke sudah jawab Mbak Firda sama Mbak Naswa. Mbak Firda jawab B. Oke, terus ya, yang lain silakan. Kalau ketemu boleh di Japri, di chatroom. Oke, Naswa jawab B juga. Oke, bagus. Coba kita lihat untuk soal ini. Oke ya. Jadi ini adalah Fn dibagi Gn, di mana Fn-nya itu ini ya, 2 pangkat n plus 2 oke, kali 4 pangkat n min 3. Gn-nya ini 8 pangkat n plus 1. Oke ya, ini n min 3. Oke, tinggal masukkan aja. Jadi Fn itu ini masukkan di atas 2 pangkat n. Oke, plus. Kalau plus berarti kali ya. Kali 2 pangkat 2. Kali. Nah ini kan min tadi ya. N pangkat min. Ini tadi min ya. Oke. Oke. Saya ganti warnanya. Nah, ini min ya. Sehingga 4 pangkat N per 4 pangkat 3. Gitu ya. Oke, cukup. Kemudian per. Karena ini per G, N. Ini di bawah posisinya.
8 pangkat N, ini plus ya, maka kalau plus 8 pangkat 1. Gitu ya. Oke, selesai. Ya, tinggal dimasukkan aja. Pertanyaannya apa ini? Oh ya, oke ya. Coba ini 4 pangkat 3, ini pada karo 2 ya. Ini kalau kita ganti 2, 2 semua, biar enak. Nanti bisa coret-coret ya. Ini saya ganti 2 pangkat 2 ya. Sehingga 2 pangkat 6 jatuhnya ini nanti ya. Ini adalah 2 pangkat 6. Oke ya. Maka ini kita bisa coret langsung. Ini dengan ini. Sehingga tinggal 2 pangkat 4. Oke. Lanjut. Kemudian ini kita bisa ganti 2 pangkat 3. Ini kita bisa di 2 pangkat 3. Sehingga totalnya ini adalah, oh ini ada 3N ya. Ada 3N, nggak boleh ya. 2 pangkat 3N ya. Oke, biarkan saja. Ini saja 2 pangkat 3. Ya, ini 2 pangkat N tadi ya. Kali ini 4 pangkat N. Itu sama saja dengan 2 pangkat 2N. Maka N plus 2N adalah 2 pangkat 3N. Ini per 2 pangkat 4. Nah, dibagi 2 pangkat 3N kali 2 pangkat 3. Nah, ini sudah enak mengerucut ya. Ini jelas ini pangkat 3N akan hilang nanti. Tapi supaya tidak bingung, maka 2 pangkat 3N dibagi 2 pangkat 4. Nah, ini kali aja. Ini kali menjadi seper begini ya. Seper. 2 pangkat 3N, 2 pangkat 3. Oke. Ini sudah jelas hilang ya. Karena sama persis. Hilang. Maka tinggal, loh, sebentar. Oh, angkanya nggak pas. Bentar, pangkat N. Seper 16. Ada yang salah yang hitungnya ya? Di mana letak salahnya ini? Oke, oke. Nah, hitung ruwet. Karena tadi dijujuk ya. Coba kalau satu-satu ditulis gitu mungkin nggak bingungi ya. Coba satu-satu ditulis. Tapi sudah benar kok. Sudah benar ya. Oh, betul, betul ini. Ya, ini satu. Intinya satu per ini tadi. Ini sih 1/8 kali 8. Jadi 1 per, oh tadi masuk mana tadi? Ini 24. 1 per, nggak ada jawabannya ya, nggak ada jawabannya. Coba kurang teliti aja. Kita ulangi sekali lagi ya, kita ulangi sekali lagi. Coba dihapus saja, dihapus saja. Saya spontan soalnya ya, jadi langsung kerjakan. Belum nyoba dulu tadi. Oke, ya pelan-pelan aja. Ini kita anggap kali ya, ini kali ya. Oke, 2 pangkat N, ya, plus ini ya, plus ini plus ya. Nggak jelas itu loh. Jadi meraba-raba. 2 pangkat 2 kali 4 pangkat N, 2 pangkat 2 kurung N min 3. Nah, gini aja biar enak. Dibagi 8, 2 pangkat 3 N plus 1. Nah, udah gini aja. Jadi ini kita jabarkan ya supaya nggak bingung. 2 pangkat N, 2 pangkat 2, 2 pangkat 2 N per 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3 N
ya, eh, kali 2 pangkat 1. Oke, langsung aja apa yang bisa dicoret, dicoret langsung. Ini bisa dicoret ya, 2 pangkat ini dengan ini tinggal 2 pangkat 1. Oke, kemudian 2N, 2 pangkat N sama 2 pangkat ini. Berarti 2 pangkat 3N. Karena N ditambah 3N. Oke, kemudian ini per 2. Per 2 ya. 2. Dibagi 2 kali 2 pangkat 3N. Nah, udah sini. Maka ini dipindah ke atas ya. Dipindah ke atas. 2 pangkat 3N per 2 kali ini dipindah ke atas. Jadi 1 per 2 kali 2 pangkat 3N. Nah, ini yang persis ini bisa dicoret. Iya, ternyata hasilnya seperempat ya. Seperempat ya, D ya. Seperempat. Ya, seperempat ya jawabannya. Tadi ada yang jawab D. Oh, B ya jawabannya, Mbak Firda. B. Coba nanti dihitung lagi ya. Apakah betul seperempat ataukah seperdelapan ya. Hanya ketelitian saja, caranya seperti itu. Oke, berikutnya nomor 12. Nah, nomor 12 ini dapat dituliskan tanpa eksponen negatif menjadi, oh berarti eksponennya harus positif semua. Itu ya maksudnya. Ya, ada yang bisa ini nomor 12? Mbak Mbak Tata bergabung ternyata sama Mbak Uzura. Oke, ayo ini siapa? Mbak Tata, Mbak Tata sama Mbak Naswa. Apa jawabannya untuk nomor 2? 12 kok 2. Yuk, silakan. Oke, tinggal 4 nomor lagi ya. Besok malam, Selasa malam, Rabu malam, Kamis malam, ada bimbingan CPNS, itu tes intelijensi ya. Tes intelijensi itu sama dengan TPS. Adik-adik bisa bergabung ya, bisa bergabung. Jadi sama mbak-mbaknya, sama yang sudah sarjana, tes CPNS itu ada materi tes intelijensi, itu persis kayak TPS. Materinya persis, babnya juga persis, sehingga adik bisa bergabung ya. Selasa, Rabu, Kamis. Kalau yang dari pondok ya, kalau yang di pondok menyesuaikan saja. Jam 7 malam ya, jam 7 malam. Oke, jadi akan sering kalau adik-adik rajin akan sering bisa ngikuti ya. Meskipun campur sama mbak-mbaknya tapi tidak banyak. Karena saya bagi-bagi banyak hari sehingga paling banter hanya 20 peserta rata-rata. Oke, nomor 12. Jadi malam ini tidak terlalu lama, nanti saya kasih bonusan pertemuan sering. Seminggu bisa sampai 5 kali kalau adik-adik ingin gabung sama CPNS ya. Selasa malam, Rabu malam, Kamis malam, Sabtu pagi, dan Sabtu sore. Ya, Sabtu sorenya itu jam 16. Kalau Sabtu paginya jam 7.30 ya, jam 8. Oke, nomor 12 ada yang menemukan? Ya, kita coba ya. Kita coba. Jadi ini bentuk negatif harus jadikan bentuk positif. Maka atas, fokus atas, 2 kali, jelas ini, 1/X, 1 per X. Nah, 1 per X pangkat 1 kan? Atau satunya hilang. Min 2 pangkat ini 1 per Y kuadrat. Itu ya. Kemudian yang bawah per. Sekarang ini,
Nah, 2 berarti per ini 1/x² plus y pangkat min 1. Y pangkat min 1 jelas ya. Y pangkat min 1 per y. Nah, oke. Udah selesai nih. Tinggal disederhanakan. Penyederhanaannya tinggal di itu aja. Ininya ada 2, ini ada 2, maka duanya keluarin. Masukkan. Terus begini berarti fokusnya di sini langsung. Nah, sudah kan jawabannya A dan E gitu ya. Ngeliriknya begitu. Ngeliriknya. Tapi karena di bawahnya beda, ininya beda, apakah bisa langsung main? Kira-kira bisa. Coba. 1/x min 1/y². Per. Gitu ya. Per. Ini kalikan 2. Ya, 2 per y² plus 1/y. Nah, nih. Di antara A dan E, mana yang penyebutnya beda? Ada yang beda? Ah, ini belum menjadi sederhana ternyata. Tapi udah kelihatan itu ya. Kelihatan kalau yang betul itu E ya. Jadi kalau ini kan udah jelas. Jauh, jauh. Taunya dari mana? Kalau itu E. Nggak bisa ya. Harus disederhanakan ya. Bingung kalau saya arahkan begitu. Jadi harus disederhanakan. Yang bawah saja fokus salah satu. Boleh. Ini kali ini 2Y. Ini kali ini E². Nah, per ini kali ini kan ya. Teori penyamaan kalau ada pecahan biasa dijumlahkan disamakan penyebut tuh atau dikalikan silang. E² Y. Udah, ini sudah ya. Maka setelah itu gimana caranya ini? Di diputar ya, dinaikkan ke atas. Dinaikkan ke atas. Ini juga dikalikan silang dulu. Nah, maka nanti akan ketemu ini bentuknya 2 tetap kurung buka 1 kali y², e kali 1 adalah tandanya tetap min, mengikuti tanda ini, min x. Saya pelan-pelan ya, saya pelan-pelan, dibagi, terus pelan-pelan saya, ini kali ya. Nah, ini kali x, y². Nah, sudah ketemu ya. Ini pembaginya, pembaginya. Berarti 2 y² min x per x y² kali. Nah, ini diputar ya, diputar. E² y jadi atas. E² y dibagi 2y plus E². Nah, yang perkalian bisa dicoret. Ya, yang perkalian bisa dicoret. Mana yang perkalian? Ini kan kali ini. Ini kan kali. Maka ini bisa coret. Y coret dengan ini tinggal Z. Ya. Terus X-nya juga gitu bisa dicoret. X-nya. X coret dengan X tinggal X ya. 2 min 1 ya. Oke, berarti bawahnya sudah ketemu. Ini bawahnya. Y kali 2Y. Y kali 2Y. E² kali Z. Ketemu ya? Ini kali ini kan sama. Ini kali ini sama. Cret. Itu. Jadi nggak usah lihat semuanya. Tapi di atas sudah jelas kan? 2X. Ini kan X ini. Nah, ini X. 2 kali X, 2X. Gitu ya. Rumit memang. Jadi soal kayak gini, kemungkinan besok akan menjadi soal hot. Soal yang nilai IRT-nya paling tinggi ya. Kalau itu bab tentang eksponensial. Gitu ya. Ya. Jadi eliminir lamanya mengerjakan kita,
ketika sudah ada angka yang nyata-nyata, 2 hanya ada di sini dan di sini, maka langsung fokus pada A dan E, kemudian perhatikan salah satu penyebutnya. Oh, penyebutnya beda. Nah, langsung mengerjakan penyebut aja udah cukup. Artinya kalau sudah disederhanakan. Lanjut nomor 13. 13, mungkin ada yang sedang ngerjakan tadi, silakan. Saya kasih kesempatan 1 menit. Eh, Mbak Aura dan Mbak Disti. Ya, apa jawabannya? Atau yang lain yang sudah menemukan, silakan boleh. Ya, Mbak Aura sudah jawab. Oke, jawab sama-sama D ya. Tadi saya kasih kesempatan waktu 15 menit adik-adik ya. Ternyata bisa lebih dari 10 ya dapatnya ya. Terus soal eksponensial besok satu soal itu waktunya 1,5 menit ya, atau 1 menit 20-an detik. Oke, yang lain kalau menemukan silakan chatroom, kalau belum nggak apa-apa. Karena tadi sudah ada waktu 15 menit untuk mengerjakan. Ini sama kayak tadi ya. Ini sama kayak tadi. Oke, siapa yang ngirim lagi nih? Iya, Mbak Uzura. Oke, bagus. D ya. 3 tadi sudah ngirim ya. Oke, sekarang ini kita bisa eh, buat eksponen yang paling kecil. 3. Ini, 3. Jadi ini 3 pangkat 3. Pangkat 3 itu kan 2, 2 kok 3 pangkat 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 di sini X ya. Gitu. Ini 25. Jatuhnya nanti 3 pangkat X kuadrat. Nah, kan begini kan ya? 25. Oke. Kita bisa buat permisalan 3 pangkat X. Karena ini nanti bisa jadi 3 pangkat X. Ya. Jadi ini kita bisa buat permisalan 3 pangkat X itu sama dengan P. P kuadrat. Jadi kita bisa misalkan bahwa 3 pangkat X itu P. Maka P kuadrat sama dengan 25, maka P-nya adalah 5. Ya, jadi P itu 5, 3 pangkat X itu 5. Jadi nanti tinggal ganti 5 aja, yang 3 pangkat X. Jadi ini tinggal disederhanakan, 3 pangkat X kali 3 pangkat 2 ditambah, nah ini, itu kan 3 pangkat 2 X, begini ya. Maka sama saja dengan 3 pangkat X kali 3 pangkat 2 juga. 3 pangkat 2X ya, 3 pangkat 2X. Kok 3 pangkat 2? 3 pangkat 2X ya, 3 pangkat 2X. Jadi ini 3 pangkat 2 itu 9, 9 kali 3 pangkat X. 3 pangkat X kan tadi ini 5. Oke, kemudian ditambah 3 pangkat 2X ya. Perhatikan 9 kali 3 pangkat X ditambah 3 pangkat X 2. Jadi saya putar aja. Saya putar aja. Supaya bentuknya 3 pangkat X semua maksud saya. Sehingga 3 pangkat X bisa diganti dengan angka 5 tadi. Karena ini adalah 5. Oke, jadi ini 9 kali 5 ditambah 5 pangkat 2. Sehingga 45 ditambah 25. Hasilnya 7. Oh iya, betul. Jawabannya D. Bagus ya. Mbak Disti, Mbak Zora, dan Mbak Aura. Betul semuanya. Lanjut nomor 14. Rumit ya, adik-adik yang kurang bagus basic eksponensialnya mohon bersabar ya. Nanti diulang lagi untuk direview. Penyelesaian persamaan ini 2 pangkat X kuadrat, 2 pangkat 2 pangkat X kuadrat min 5X min 28 sama dengan 16 min X min 2. Di mana A lebih dari B. Penyelesaiannya itu adalah X akar-akarnya, akar X1A, X2B. Jika A lebih dari B, maka jumlahnya berapa? Nah, soal seperti ini ada yang bisa jawab tadi? Mungkin sampai nomor ini menemukannya.
Jika tidak sampai, nggak apa-apa. Oke, ada ya ternyata. Ada yang menemukan nomor ini. Oke, bagus ya. Mbak Aura ketemu, Mbak Firda ketemu. Ya, mantap. Ah ya, jawabannya. Mudah-mudahan betul. Yang lain bisa chatroom. Kita lanjut. Saya tulis lagi ini. Artinya bilangan pokok harus sama. Kalau pokok sama nanti tinggal pangkatnya aja. 2 pangkat 4. Ini min X min 2. Ini 2 pangkat X kuadrat min 5X min 28. Oke, berarti atasnya tinggal min 4X ini kali ini ya. Min 4X ini kali ini min 8. X kuadrat min 5X min 28. Min 8 pindah ke ruas kiri jadi plus 8. Maka tinggal min 20. Min 4 pindah min 4X ya ini. Min 4X pindah ke ruas kiri jadi plus 4X. Plus 4X maka min X. Ini X kuadrat 0. Maka AX X4 5. Kalau dikalikan harus 20, selisih sisanya harus 1, maka minnya yang angka besar. Nah, maka X sama dengan min 4, X sama dengan 5. Oke. Karena syaratnya A lebih dari B, maka yang menjadi A adalah 5. Maka 5 dikurangi 4, hasilnya 1. Ya, betul sekali. Jawabannya A tadi ya. Ada yang bisa jawab tadi A, Mbak Aura. Oke, lanjut. Nomor berikutnya, 15. Ya, tinggal beberapa nomor lagi. Tinggal 2 nomor mungkin. Ya, tinggal 2 nomor saja. Selesai habis ini. Nonton debat presiden. Oke, 15. Ada yang ketemu? Ya, mulai minggu ini akan sering ya bimbingannya. Adik-adik mohon untuk ikut CPNS. Karena tidak terlalu banyak kok. Saya bisa-bisa jadi enak. Bisa masuk ya. Tunjukkan bahwa adik-adik lebih pintar dari mbak-mbaknya, mas-masnya ya. Tantangan tambah seru biasanya gitu. Selasa malam, Rabu malam, Kamis malam, Sabtu pagi, dan Sabtu sore ya. Minggu tetap ada bimbingan ya. Oke, 15. Oh ya, sudah ada yang menemukan juga ya. Coba, ini. Ini kalau pangkat akar gini, nah ini fokusnya nanti akan 3 pangkat ya. 3 pangkat. Karena ada 9, ada 27, ada 3. Maka nanti fokus bilangan pokoknya adalah 3. Jadi yang terkecil ya. Nah, lagi-lagi ini model kayak begini berarti ini sama saja dengan 2. Begitu. Sama saja dengan 2. Coba. Jadi ini kalau dijabarin dulu ya, berarti 9 pangkat 3 plus X per 2. Ini 2. Oke, kemudian langsung aja ini menjadi 3 pangkat 2. Oke, ini ya. Sehingga ini nanti akan dicoret. Ini dicoret dengan ini. Ya, karena kali ya. Kemudian 27 3 pangkat 3. Oke. Kemudian 1 per 3 pangkat X. 3 pangkat X pangkat min 2. Itu sama dengan 3 pangkat X per 3 pangkat 2. Ya. Karena min jatuhnya di per menjadi turun ya. Oke. Kita tulis supaya tidak bingung, supaya tidak salah. Tulis saja. 3 pangkat 3 plus X kali silang ya. Atau ini diputar langsung. Bisa. Ini diputar langsung 3 pangkat 2. Begitu ya. Boleh. Ini tulis dulu. 3 pangkat 3. Enggak, ini diputar ya. Diputar. Berarti 3 pangkat 2 per 3 pangkat X. Begitu. Oke. Nah, ini sudah bentuk 3 semua. Mau kita permisalkan boleh, kita lanjutin juga boleh. Kita kalikan aja. 3 pangkat 3 plus X kali 3 pangkat X. Sama dengan 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Jadi ini kan jadi plus sih. Nanti kan jadi plus, ini juga plus ya. Plus ini plus. Ini 3 pangkat 3 plus 2X. Ya. Kemudian 3 pangkat 5. Ini hilang ya. Maka 2X sama dengan 2.
Enggak, X sama dengan 1. Oke, jadi kadang-kadang kalau rumit itu dalam benak pikiran kita itu ada ketakutan, ketakutan salah ngitung, nggak teliti, sehingga nggak yakin bahwa angkanya itu benar. Padahal ketemu gitu. Misalkan begini, yakin nggak ya satu jawabannya kuncinya? Diteliti lagi, gitu, diteliti lagi. Maka menurut saya, kalau soal-soal eksponensial atau soal-soal TPS yang basicnya itu teoritis agak rumit, bukan nalar, maka teliti ya yang utama, bukan kecepatan yang utama, teliti. Karena kecepatan itu dalam kondisi terdekat biasanya kepleset hitungannya, begitu. Kayak saya gini, kalau menjelaskan buru-buru nggak fokus, ya pasti kepleset. Tadi dua nomor kepleset ya tadi. Maksudnya nggak langsung ketemu. Oke. Nomor terakhir, 16. Ada yang bisa jawab 16? Ini bisa kita pakai permisalan. Nah, yang repot kan ini 8, ini 27. 4 ini 2. Tapi nggak usah bingung ini ya. Ini kan bilangan pokoknya bisa menjadi 2 semua nanti. Karena 8, 2, dan 4 itu saling terkait. Ya, ada yang menemukan? Mbak Aura, Mbak Tata, Mbak Uzora, Mbak Adisti, silakan. Mungkin nemu. Oke, Mbak Adisti menemukan E. Yang lain, silakan, chatroom. Oke, 16. Kita bisa buat 2. Oh iya, ada lagi ya. Siapa? Mbak Aura. Oke. 2 pangkat 3. Di sini M. 27. Nah, ini sama saja dengan 2 pangkat M. Ya, ini luarnya 3. Kan gitu ya. Sehingga kita buat permisalan bahwa 2 pangkat M sama dengan P. Boleh begitu. Sehingga di sini P pangkat 3. P pangkat 3 kan. Karena ininya saya ganti P. Yang 2 pangkat M tadi saya ganti P. Ini saya ganti P. K P pangkat 3. P pangkat 3 27. Berarti kan podo karo akar 27 begini. Nah, berapa kali berapa supaya 27. Berarti P-nya sama dengan 3 kan ya? 3 kali 3 kali 3. P-nya sama dengan 3. Ketemulah P3. Gitu. Jadi 2 pangkat M ini itu bisa saya ganti 3. Oke, ini bisa kita selesaikan langsung. 2 pangkat M kali 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 M. 2 ya. 2 pangkat 2, 4. Ya, betul ya. Nah, selanjutnya ini 2 pangkat M ini kita bisa ganti dengan angka 3. Ya, 3. 3 ini 4 ditambah. Nah, ini kan 2 pangkat M juga. 2 pangkat M, 2-nya keluar begini kan ya. Sehingga 2 pangkat M itu tadi adalah 3 kuadrat. Kuadratnya ini ya. Sudah 12 ditambah 9. 3. Loh, apa jawabannya? 21 sih. Ya ada. Ini ya. Loh, ada tadi jawab E ya? Ya, Pak. Oh, dua-duanya E. Salah ngitung mungkin saya ya. Kok dua-duanya sama-sama E? Nah, ini yang kepleset saya atau Mbak Aura sama Mbak Disti. Ini masalahnya. Coba. Bahaya pokoknya hitung-hitungan sini bahaya deh. Pleset kalau nggak teliti. 2 pangkat 3, oke betul. M, betul. Oke, betul. 2 pangkat M, 3-nya keluar. Saya tujuannya kenapa? Karena saya ingin misalkan nanti 2M itu P. P pangkat 3, oke. P ketemu 3, masuk sini. Oke, lanjut di sini 2 pangkat M. 2 pangkat 2, oke sudah betul. Iya, 2 pangkat M. Iya, karena ini plus ya. Kalau plus kan berarti jadi kali ya. Jadi kali. 4, 4 betul. 2 pangkat M. Iya, betul. Nah, ini 2 pangkat M. Keluar 3. Iya, betul. Iya, betul saya. Kayaknya betul saya.
Oh ya, betul ya, Mbak Aura sudah menghitung kembali. Iya, cukup itu saja, adik ya. Yuk, semangat ya. Eh, Memang bahasa Inggris ini adik-adik ya, satu minggu 2 kali, dan kadang-kadang memang menjenuhkan bahasa Inggris. Apalagi adik-adik, biasanya generasi Z, generasi milenial itu bahasa Inggrisnya udah bagus. 2 kali secara beruntun ya mungkin ada yang nggak ikut atau capek, terus merasa TPS memang bahasa Inggrisnya tidak terlalu banyak soalnya ya, hanya 15% nggak sampai. Tapi tetap adik-adik harus semangat ya, harus semangat, minimal ikut 1 kali ya. Kalau bahasa Inggrisnya 2, berarti minimal ikut 1 kali. TPS usahakan minimal ikut 2 kali ya, hari Minggu sama hari lain, kalau bisa 3 kali. Maksudnya gabung ya sama itu, kalau yang lain selain hari kita sendiri ya. Karena nggak terlalu banyak jadi iso efektif. Hari Selasa, Rabu, Kamis, sama sama. Itu sudah jadwal pasti ya. Selasa malam, Rabu malam, Kamis malam, sama Sabtu pagi jam 8 sama Sabtu sore. Jadwal yang sudah fix, adik-adik bisa masuk di situ ya 2 kali lah. Hari Selasa sama Kamis atau Rabu sama Sabtu gitu. Terserah adik-adik. Insya Allah materinya kemungkinan beda ya, beda. Kalau pas sama langsung aja live. Oke, itu saja dari saya. Makasih dari semuanya. Ya, sudah ya, saya akhiri. Makasih semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tata sama Mbak Uzura, semangat ya di review semua yang pernah saya berikan. Oke.